Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini, di akhir pekan 1 Mei 2021. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk istirahat yang cukup buat kami, sehingga kami bangun di akhir pekan ini Sabtu di bulan Mei, tanggal 1 Mei. Biarlah Tuhan juga menghendaki serang pun dari kami tidak hilang menurut bacaan dari Injil Matius 18 yang akan kami baca dan renungkan Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di akhir pekan diberi judul Anak yang Hilang. Bacaan dari Injil Matius 18 ayat 14. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Demikian juga Bapa-Mu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudara, anak merupakan harta yang sangat penting bagi sebuah keluarga. Kedua, anak adalah harta yang berharga, maka setiap orang tua perlu menjaga dan melindungi anak-anaknya agar tidak seorang pun hilang. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam bacaan kita pada hari ini di akhir pekan. Allah memandang semua anak-anak manusia sama harganya. Dia juga tidak pernah melupakan umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah peduli dan berusaha supaya kita berada dalam perlindungannya. Kasih-Nya yang begitu besar telah mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, hari ini nas kita dari Injil Matius menginspirasikan agar kita berusaha menjaga anak kita dari kesesatan. Kita harus berjuang memberitakan kabar baik buat anak-anak kita. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena anak-anak membutuhkan kabar baik atau Injil. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita pelecehan seksual terhadap anak-anak di berbagai daerah, dan di mana seorang kepala sekolah SD mencabuli muridnya di ruang kantornya. Anak-anak di dunia mengandung resiko penderita yang tertinggi. 91 juta bayi mengalami busung lapar. 134 juta anak-anak putus sekolah. 15 juta anak-anak yatim piatu. 170-an juta anak-anak terpaksa jadi pekerja anak
dalam situasi yang buruk. Nah, saudara-saudara, anak-anak merupakan korban terbesar juga dari perdagangan manusia yang bertujuan misalnya untuk prostitusi, pornografi, dan bahkan juga transplanasi organ. Pada perkembangannya saat ini, segala aspek telah membuat anak-anak kehilangan arah pada jalan yang benar. Banyak mereka dipengaruhi oleh media massa, televisi, gadget, medsos, dan lain sebagainya. Terkadang orang tua zaman sekarang kurang perhatian terhadap anak dibandingkan pada masa yang lalu. Orang tua lebih fokus kepada kesuksesan finansial daripada keutuhan keluarga, sehingga anak-anak terkadang banyak menjadi korban konsumerisme, narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Melihat kenyataan ini, maka yang dibutuhkan anak-anak adalah kabar sukacita, kabar baik, atau good news, di mana Injil bukan sekedar memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara verbal saja, tetapi apa yang dilakukan gereja dan juga pendidikan Kristen, di mana harus membela anak-anak, lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak secara holistik. Sebab Injil juga diberitakan secara holistik bagi anak-anak. Yang berikutnya, karena memberitakan Injil kepada anak-anak tentu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita mendapatkan bahwa Yesus berada di tengah-tengah pelayanan yang cukup melelahkan, karena mengajar, menyembuhkan orang sakit, melakukan perjalanan kemana-mana untuk memberitakan Injil. Dia sudah melakukan banyak perjalanan, termasuk Yesus sudah melakukan perjalanan dari Galilea ke Yudea di seberang sungai Yordan, dan di tengah rencana Yesus menuju Yerusalem. Lukas 18 menyebutkan, datanglah orang-orang membawa anak-anak kecil. Kata Yesus, anak-anak kecil kepada Yesus. Ini berarti yang membawa kebanyakan tentulah orang tua atau ibu anak-anak tersebut. Tidak heran kalau murid-murid melarang dengan memarahi mereka yang mendekati Yesus, sebab mereka ingin agar Yesus tidak diganggu oleh anak-anak kecil. Bukankah seringkali ada yang sedang menangis, menyusui, atau mengompol dengan pakaian yang kotor dan bau? Kita tidak tahu bagaimana murid-murid memarahi orang-orang itu yang kemungkinan besar ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin sedang tidak berani memarahinya. Bisa saja mereka bilang, "Hai, ngapain bawa anak-anak ke sini? Ribut sekali dan mengganggu guru kami. Pergi sana." Bagaimana tanggapan Yesus? Apakah ia berterima kasih pada para muridnya? Tidak. Dalam cerita ini Yesus bahkan berbalik memarahi mereka dan mengizinkan anak-anak itu datang dan berujar, "Biarkanlah anak-anak itu datang. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Ternyata
betapa senangnya Yesus menerima anak-anak. Ia tidak peduli dengan kelelahan dan kesibukannya dalam mengajar. Ia pun tidak terganggu dengan anak-anak. Sebaliknya, ia menyediakan waktu bagi anak-anak dan sangat senang menerima mereka. Nah, saudara-saudaraku, sudahkah kita sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan dan membawa anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran firman Tuhan? Yang ketiga, Yesus memandang kualitas anak-anak yang sangat berharga. Mari kita lihat bagaimana pandangan kita terhadap anak-anak. Umumnya, kita menganggap remeh anak-anak, bahkan menilai anak-anak secara negatif. Ada apa dengan anak-anak? Siapakah anak-anak di mata Tuhan? Apa kesan pertama ketika kita menyebut kata anak-anak? Bagaimana hubungannya dengan penginjilan? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jika kita salah, maka seluruh perilaku dan tindakan kita terhadap anak akan berbeda. Contoh, kita anggap anak-anak tidak mengerti apa-apa dan tidak perlu tahu tentang Injil. Cukup serahkan saja anak-anak pada guru sekolah minggu. Cobalah ambil waktu bertanya kepada anak-anak kita tentang keselamatan. Kita akan tahu bahwa anak-anak perlu sekali diberitakan Injil, sehingga mereka yakin dan tahu akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyebut jati diri anak-anak sebagai orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Bahkan di Markus 10 ayat 16, lalu Yesus memeluk mereka, memberkati mereka dan berdoa bagi mereka. Di sini kita melihat Yesus begitu menghargai anak-anak dan memberikan kepada mereka jati diri identitas yang sangat tinggi, bahwa seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Sebagai model bagaimana kita harus menyambut kerajaan surga seperti anak-anak, baru bisa masuk ke dalamnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa di bagian atas tadi Yesus mengatakan demikian? Anak-anak menjadi bagian dari jangkauan amanat agung Tuhan Yesus. Bagi kita sebagai orang tua maupun bagi gereja. Karena itu saudara-saudaraku, mulailah mengabarkan Injil kepada anak-anak kita, membawa mereka kepada Yesus dan mendoakan mereka. Karena anak-anak seperti itulah empunya kerajaan surga. Seperti kita menyambut anak-anak. Selamat berkarya, selamat beraktivitas di akhir pekan, di waktu libur ini. Bila saudara mendapat libur bersama keluarga tercinta. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana kami memelihara, memperkenalkan, dan mendidik anak-anak kami tentang Injil itu sendiri.
Mampukan kami ya Tuhan, sehingga nama-Mu kami permuliakan. Dalam nama Yesus. Amin.